Hai guys, balik lagi sama gue. Dan kali ini gue mau membahas tentang poin penting atau 5 hal yang harus kalian perhatikan dalam melamar pekerjaan di Jerman. Ini gue mau kasih info ke kalian berdasarkan pengalaman gue sebagai pencari kerja dan juga posisi gue sekarang di perusahaan gue yang memantau atau merekrut orang-orang untuk bekerja di perusahaan kita gitu. Nah, apa aja sih 5 hal yang harus kalian perhatikan atau 5 poin penting yang harus kalian perhatikan dalam melamar pekerjaan? Sebelum gue lanjut ke pembahasan gue, jangan lupa dicek playlist gue untuk video-video lainnya tentang traveling, tentang review makanan, hotel, hidup di Jerman, hidup di Perancis, dan segala macam tentang kehidupan di Eropa. Nah, yang pertama adalah pendidikan. Gua di sini bekerja di kantor. Kalau bekerja di kantor biasanya mereka lebih mengutamakan pendidikan minimal S1. Gua sarankan di sini S1 atau sarjana. Gue sendiri melamar dengan ijazah Indonesia. Jadi ini sangat membantu sekali kalau ijazah kalian cuma D3 atau lulusan SMK itu untuk mencari pekerjaan di bidang tertentu itu kurang memungkinkan gitu, agak susah gitu. Jadi kalian harus memang lebih tinggi pendidikannya. Jadi yang gue sarankan adalah minimal S1 atau kalau bisa master. Nah, kalau di perusahaan yang tempat gue bekerja sendiri, karena kita perusahaan arsitek, mungkin dari kalian ada yang arsitek dan mau bekerja di Jerman, gue sarankan arsitek itu harus minimal S2 atau master. Karena memang dari pengalaman yang udah dan memang dari bosku juga bilang kalau pendidikan S1 untuk arsitek itu tidak cukup. Jadi kalian harus minimal master gitu ya atau S2. Jadi pendidikan ini sangat penting sekali, itu yang pertama. Yang kedua adalah bahasa Jerman. Bahasa Jerman ini penting banget karena ya kalian mau kerja di Jerman, nggak mungkin kalian nggak bisa atau nggak mau belajar bahasa Jerman. Bagi kalian yang fasih bahasa Inggris, kalian bisa atau kalian punya peluang lain untuk melamar di perusahaan internasional atau misalnya startup gitu ya. Biasanya perusahaan ini lebih menerima orang-orang internasional dan orang-orang baru gitu ya. Ya, jadi kalau kalian bisa bahasa Jerman itu lebih bagus. Walaupun kalau kalian lihat video gue sebelumnya, gue punya cerita juga. Kalian mungkin gue taruh di sini atau di linknya di belakang. Atau kalian lihat cari aja di playlist gue tentang dunia kerja. Waktu dulu gue melamar pekerjaan ini, gue bahasa Jermannya sangat standar dan benar-benar baru lulus dari level B1. Dan dari level ini gue memang paralel, jadi sembari kerja gue memang bilang gue mau meneruskan level bahasa gue sampai dengan level C1 gitu. Nah, dari situ mereka memberi kesempatan gue untuk bekerja di tempat ini sampai sekarang. Dan memang kalau lu bisa bahasa Jerman itu jauh lebih baik, pekerjaan lu akan jauh lebih gampang lah. Gitu. Dan mereka juga dari posisi pemberi kerja, mereka melihat bahasa Jerman kalian itu udah level sekian, bisa kita pertimbangkan gitu ya untuk memberikan kalian kesempatan kerja. Lalu selanjutnya yang ketiga adalah koneksi. Koneksi ini mungkin kalau di sini memang terkenal kalau misalnya kalian punya koneksi bagus. Contohnya ya, kalian dulu pernah sekolah di Jerman gitu dan kalian punya teman banyak atau pernah dulu juga part-time atau gimana, dan itu koneksi benar-benar dijaga karena ini akan berpengaruh sekali untuk kalian dalam mencari kerja. Kenapa? Karena memang ketika kita membutuhkan seseorang, ini gue berbicara dari sisi perusahaan ya,
ketika kita mencari seseorang, kita pasti nanya dulu dari kolega kita gitu, kalian ada kenalan nggak yang lagi butuh kerjaan gitu, kita lagi butuh orang di posisi ini gitu. Nah itu dia, jadi kalau kalian punya koneksi itu jauh lebih cepet dalam mendapatkan pekerjaan. Dan gue juga dulu, gue masuk sini gue tidak mempunyai koneksi sama sekali memang. Dan juga ketika gue cerita ke teman-teman atau cerita ke orang-orang Indonesia yang tinggal udah lama di sini, dan mereka lumayan terkejut gitu ya, karena gue relatif cepet banget dapet kerjaan walaupun gue tidak kuliah di sini. Gue dulunya tidak berbahasa Jerman dengan fasih, dan juga gue tidak punya pengalaman pekerjaan di Jerman. Jadi mereka langsung bilang, loh gue nggak tahu ya kalau ada orang Indonesia yang kerja di bidang arsitek gitu. Gue bilang gini, oh nggak ada kok, gue nggak punya kenalan orang Indonesia yang kerja di bidang arsitek atau yang kerja di perusahaan yang tempat gue kerja ini. Oh jadi lu nggak ada koneksi gitu, kirain ada koneksi. Jadi bener-bener yang ini di sini tuh udah terkenal banget, kalau kalian punya koneksi bagus itu kalian akan diutamakan dari pelamar kerja yang lain. Itu dia. Nah lalu yang keempat adalah sesuaikan gaji dengan kemampuan kalian. Kenapa gue membahas gaji di sini? Karena memang di Jerman sendiri kalau kalian cari kerja biasanya mereka minta kapan lu bisa mulai kerja dan juga berapa gaji yang lu harapkan, yang lu minta gitu kan. Jadi di sini itu mereka biasanya nggak ada negosiasi. Jadi lu biasanya harus sudah menulis gaji lu di cover letter lu gitu ya. Jadi lu harus sudah pikirkan berapa sih gaji lu yang mau lu minta dari perusahaan tersebut, dan juga lu harus ngacak dulu apakah gaji ini sesuai dengan kemampuan lu. Dari sini juga kalian bisa di searching dulu gaji yang standar di bidang tersebut dan juga di kota tersebut. Kenapa gue bilang kota tersebut? Karena beda kota itu pastinya beda standar gajinya. Kayak di sini sendiri kalau pekerjaan seperti gue di Berlin biasanya akan sedikit lebih murah. Dan juga kalau misalnya gue bekerja di München atau Munich itu biasanya akan lebih mahal standar gajinya gitu ya, karena memang kan disesuaikan dengan standar hidup di kota masing-masing. Kalau di München itu memang terkenal mereka di sana itu biaya hidupnya lebih tinggi gitu ya, jadi gajinya pun akan lebih tinggi. Jadi kalian harus searching dulu nih gaji di kota ini untuk bidang yang ini berapa kira-kira gitu kan, range-nya gitu. Jadi kalian jangan memasang gaji tinggi tapi kalian nggak lihat kemampuan kalian, dan juga kalian nggak lihat di kota apa kalian melamar pekerjaan tersebut gitu. Nah lalu yang terakhir, yang kelima, ini adalah yang paling penting. Kalau kalian punya ini biasanya mereka nggak akan lihat yang lain. Kenapa? Dari yang tadi gue jelaskan, ini memang paling benar-benar sangat membantu kalian dalam mencari pekerjaan. Kenapa? Yang kelima ini adalah pengalaman kerja gitu. Jadi kalau kalian udah S1, S2 tapi kalian nggak punya pengalaman pekerjaan, kalian itu akan susah sekali cari kerja di sini, beneran deh. Jadi sebisa mungkin kalian harus punya pengalaman kerja. Kayak gue sendiri, kayak tadi gue bilang dulu itu waktu gue melamar kerja, bahasa Jerman gue benar-benar yang standar banget. Kenapa gue bisa masuk di sini? Karena pengalaman kerja gue banyak, dan mereka waktu wawancara gue waktu itu diwawancara langsung sama yang punya gitu ya, ada 2 bos gue itu, dan mereka bilang pengalaman kerja kamu udah profesional banget. Jadi benar-benar dari sini juga gue bisa ngelihat bahwa ketika lu punya pengalaman kerja ini akan membantu banget posisi lu dalam urutan pencari kerja gitu ya. Jadi kalau kalian belum dapat pengalaman kerja atau belum punya, sebisa mungkin kalian cari dulu di Indo. Ini yang gue saranin, kalian cari dulu minimal setahun, minimal. Jadi jangan yang cuma 3 bulan, jangan cuma 6 bulan, itu nggak ada apa-apanya, beneran. Lu minimal setahun cari kerja di Indonesia, habis itu baru ngelamar kerja di Jerman
Itu yang gue saranin. Atau kalau misalnya kalian udah di sini, kalian cari kayak internship gitu ya, jadi kayak praktikum gitu ya. Jadi supaya kalian ada pengalaman kerja, bisa membuktikan di CV kalian bahwa kalian sudah pernah bekerja di bidang tersebut gitu. Memang poin yang terakhir ini sangat tendang banget. Ini hal pertama yang pasti dilihat oleh HRD atau oleh pemberi kerja atau perusahaan gitu ya. Nah, itu dia guys, tadi tipsnya atau 5 poin yang harus kalian perhatikan dalam mencari kerja di Jerman. Semoga info tadi itu bisa membantu kalian dan bermanfaat buat kalian. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.